Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DSX yang senantiasa dicintai dan disayangi Tuhan semesta alam. Balik lagi di channel Dark Side Expedition. Di video kali ini kita mau meneruskan part 2 ya istilahnya. Yang kemarin kita part 1 sempat explore tempat, cuman karena kita punya waktu cuma sampai maghrib aja, jadi kita nggak sempat explore seluruh bagian gedung ini. Tapi alhamdulillah di video kali ini kita dapat izin untuk explore sepuasnya. Makanya kali ini kita mau coba explore seluruh tiap sudut gedung. Kita akan coba untuk mencari sesuatu atau mencari hal-hal menarik apa saja yang ada di gedung ini. Oke, kakak, Teh Erni dan Teh Mel juga kita akan ditemani sama mereka juga mengeksplor setiap sudut dengan dia ditemani dengan Teh Erni, dengan Teh Mel juga, dan tentunya dengan Kang Rangga ya, Kang Rangga. Sebelum kita masuk tadi mungkin Kang Rangga sempat merasakan ya ada beberapa tempat yang energinya menarik. Apakah Kang Rangga merasakan sesuatu di tempat mana saja? Ada sih yang di belakang sini, yang di belakang sini. Ini kan dulunya kayak tempat gitu sama sih bangunan, cuma udah ketimbun sama air. Oh, udah. Jadi dalamnya itu sampai 12 meter. Oke. Di sini juga kita mau memperkenalkan tim baru kita ya. Namanya Teh Mel. Beliau memang bisa melihat, atau dengan kata lain beliau indigo ya. Teh Mel nih, kalau Balon boleh nanya, pertama ini kan Teh Mel yang pertama datang ke sini. Apakah Teh Mel merasakan sesuatu atau melihat ada apa di sekitaran gedung ini, atau ada sesuatu yang mungkin bisa Teh Mel bilang ini menarik? Banyak sih di sini. Banyak. Cuman yang tertuju kan area tertentu ya. Dan salah satunya yang di belakang. Oh, jadi sama ya, sama Kang Rangga. Jadi lebih tertarik di area belakang ya. Oke, gengs. Jadi karena di part 1 kita nggak sempat ya explore tempat ini, mungkin di video kali ini kita akan coba explore setiap sudut gedung. Tentunya spesial buat kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut video ini. Nangis dong. Oke, gengs, ini ruangan yang tadi dibilang menurut Teh Mel dan Kang Rangga itu ada energi yang menarik ya, ada energi yang menarik yang mungkin ada sesuatu atau apa. Tapi di sini saya melihat Teh Mel berkaca-kaca. Teh Mel, boleh diceritakan? Ya. Teh Mel merasakan apa nih? Mana ya? Yang aku rasain mah apa ya, sosok yang entah itu, maaf ya, nggak tahu di gunung, nggak tahu apa itu, cuman ya sabar di aku itu doang. Tapi apa ada interaksi dengan Teh Mel seperti saya tuh gimana, saya tuh begini, saya tuh begitu? Apakah ada interaksi dengan Teh Mel? Dia mengatakan sesuatu kah atau menunjukkan sesuatu cuman kah? nunjukin dia nangis. Hanya menunjukkan menangis saja, tapi tidak ada interaksi atau komunikasi mengenai masalah apa. Tidak. Itu yang aku lihat ya, tahu beda sama. Oke, jadi gengs, di sini Teh Mel merasakan mampu melihat sosok seorang wanita ya. Iya. Seorang wanita yang bisa jadi ya kemungkinan korban pembunuhan, tapi sosok tersebut tidak mau bercerita kepada Teh Mel. Makanya kita masih tetap akan cari tahu sebenarnya ada apa di sini. Oke, buat Kang Rangga. Fokus.
Di sini Kang Rangga merasakan apa? Soalnya saya cukup tertarik juga karena Kang Rangga melihat genangan air ini seperti ini semacam ruangan yang sudah tergenang air gitu. Boleh diperlihatkan juga. Bisa kita lihat di sini ya. Ini tangga menuju dasar ruangan. Jadi ini mungkin dulunya adalah ruangan yang bisa dilewati, mungkin karena sudah puluhan tahun kosong, jadi sudah mulai tergenang air. Bahkan ada generator listrik atau apa ini, dan pipa-pipanya juga di sini cukup besar sekali ya. Jadi di sini memang tempat yang sangat betah untuk para penghuni alam lainnya. Cukup menarik juga gengs ya, ini ruangan yang bisa jadi adalah dulunya sempat tempat lalu lalangnya kepala karyawan dari gedung pengelola air tersebut, pengelola air ini. Tapi dari tadi saya penasaran nih sama Teh Erni, karena saya udah nanya Kang Rangga, udah nanya Teh Email juga, saya juga pengen nanya nih ke Teh Erni. Teh Erni dari tadi saya lihat lebih seperti merasakan ada kesedihan. Apakah Teh Erni sama juga seperti Teh Email merasakan ada interaksi kah atau komunikasi atau melihat sesuatu yang bisa dibilang ini tidak membahagiakan ya buat saya? Soalnya saya bisa melihat dari wajah Teh Erni. Boleh ceritakan nggak kepada penonton? Dia cewek cantik. Cuma dia emang nangis gitu. Dia nangis. Iya. Dia nangis. Kayak kesakitan. Kayak yang kesakitan. Iya. Tapi apakah Teh Erni berinteraksi? Beliau berkatakah atau menunjukkan ekspresi bahwa apa yang dia inginkan gitu kepada Teh Erni? Dia pengen Teh Erni itu apa, memberitahu sesuatu kah atau beliau hanya menunjukkan bahwa ada beliau di sini, atau dia ingin menyampaikan pesan kepada Teh Erni? Enggak, dia cuma menampakkan saja dia di situ. Oke, gengs, jadi di tempat ini lebih didominasi oleh wanita ya, karena Kang Rangga tidak ada satu saja ya di sini ya. Seperti tadi ya kita bisa dengar ada suara seperti sesuatu yang naik ke atas air tapi masuk lagi ya. Ya mungkin itu pertanda kalau mereka menunjukkan bahwa eksistensi mereka ada di sini gitu. Oke, Kang Rangga dan yang lainnya, apakah kita mau tetap explore di sini mencari tahu si wanita yang menangis ini, mencari informasi dengan cara memasukkan atau gimana? Apakah Kang Rangga punya ini sih udah dulu aja. Baik. Bina lapas lagi. Oke, gengs, jadi di tempat ini mungkin kita tahu aja dulu. Keganggu juga. Oh, ada kelas ya, keganggu. Apakah Kang Rangga bisa menceritakan apakah makhluk tersebut mengusir kah atau apa? Kalau mengusir enggak sih, cuman kerasa keganggu aja. Merasa terganggu atas kehadiran kita ya. Nanti bakal ada interaksi lain. Itu kemungkinan menurut Kang Rangga akan ada interaksi. Baik kalau begitu. Oke, gengs, kita lanjut saja explore ke tempat yang lainnya.
karena di sini masih banyak ruangan juga yang harus kita explore. Ikutin terus kita. Yuk. Oke, tadi yang kita kan udah explore satu ruangan. Sekarang kita coba explore ruangan yang lain ya. Karena ini memang sudah jam 12, memang saat yang tepat untuk kita mencari sesuatu yang kita cari. Oh, ini sebenarnya kamera ini ruangan seperti sama ya, ini ruangan yang Jadi sama ruangan yang ketemu saya, sambungan dari yang sebelah sana. oh, ini kayaknya nyambung ke ruangan yang tadi ya? Iya. Karena kamera bisa dilihat ya, ini ruangan yang memang sudah terendam lama sekali. Itu seperti pintu, betul. Tapi saking lamanya tempat ini terbengkalai, jadi tempat ini terendam. Kang Rangga, apakah Kang Rangga merasakan sesuatu juga di sini? Sama sih, ini masih yang kayak ruang tadi, cuman jadi makhluknya dia cuman melemparkan kepalanya aja di atas air. Oke gengs, jadi makhluk di sini hanya menampakkan kepalanya saja di atas air. Karena apakah Kang tahu apa dia tidak muncul ke permukaan? Gimana? Ya, jadi dia itu badannya jadi bukan nggak normal ya, nggak normal. Jadi posisinya kayak sebagian ke belakangnya tuh sekarang jelas melihatnya. Karena sama-sama ya kayak nggak terlalu ular atau apa. Oh, jadi ular kepala berbadan ular maksudnya? Manusia berbadan ular. Baik. Boleh kita ekspor tempat lain juga, gengs. Apakah nggak cukup atau ada interaksi atau apa? Ya, pasti sama sih pesan dari Boleh. Tadi sudah dengar kayak gini. Tadi saya dengar kayak membisikkan ada suara. Iya. Bisa dijelaskan suara apa? Suara perempuan. Boleh yang lebih keras lagi biar saya bisa dengar juga. Ada suara perempuan. Tepatnya di Ini. sini. Kamera boleh. Bawah. Suaranya seperti apa, Teh Ina? Kalau boleh lebih detail. Anak kecil? Suara anak itu enggak, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Apa dia mengatakan sesuatu atau Enggak, dia ketawa. ketawa? Oh, mungkin karena Merinding. dia senang ya dengan kedatangan kita yang biasa tempat ini sepi. Mungkin merasa ada teman. Iya, kayak Oh, seperti itu. ya, suara cewek yang di bawah ya. Karena tempat ini memang lebih didominasi oleh wanita ya, sosok wanita. Dari tadi, by the way, saya penasaran sama Kang Rudi nih. Kang Rudi, dari tadi kita eksplor, dari tadi kita jalan-jalan, tapi Kang Rudi hanya dia, apakah Kang Rudi memang sedang merasakan sesuatu kah, atau ada interaksi kah, atau ada apa? Soalnya saya penasaran ke Kang Rudi dari tadi, seolah-olah
saya mau melihat Kang Rudi menyimpan sesuatu seperti ingin memberitahu kita ada apa sebenarnya ini. Oh ya, benar sebentar, boleh saya introduce dulu ya. Ini Kang Rudi masih dari tim DSX juga, cuman di video part 1 itu Kang Rudi nggak ikut ya. Oke, silakan dilanjut pertanyaan saya tadi. Ya, kehidupan jin itu sama seperti kehidupan manusia ya. Ya. Mereka juga ada yang beriman dan ada yang fasik. Oh begitu ya. Cuman kebanyakan di sini mungkin Lebih ke fasik. dari energinya. Dari energi. Berarti Kang Rudi juga sama ya, seperti kita merasakan energi negatif dan energi itu ternyata lebih besar dari energi positifnya. Jadi yang lebih mendominasi energi di sini adalah energi negatif begitu. Tapi apa Kang Rudi ingin mengatakan sesuatu kah kepada tim atau apa? Karena saya melihat Kang Rudi dari tadi seolah merasakan apa gitu. Apa kami ingin memperingati tim supaya tidak melakukan apa atau apa? Ya paling pesan dari saya tetap waspada aja. Tetap waspada ya. Baik. Oke, gengs, kita udah sempat explore sampai sini ya. Dan ada beberapa kejadian juga dan suara-suara aneh, tapi mungkin kita tidak tahu ya di akhir kita apa akan terdengar juga ke kamera atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita akan tetap explore karena gedung ini lumayan cukup besar juga ya, kan ya? Besar. Oke. TR-nya juga apa? TR ini masih siap untuk explore kita karena ini sudah di atas jam 12, biasanya makhluk tersebut akan lebih mendominasi ruangan gedung ini. Apakah masih siap? Siap. Oke, buat email juga masih siap Pak? Insya Allah. Oke, baik. Kita mau kemana lagi nih? Ada tempat yang mungkin pengelambat ya, email atau Ke atas, ya. penasaran? Baik, oke gengs, kita ke atas. Tempat ini lumayan cukup luas juga gengs, dan luas dan kotor dan ada banyak juga barang-barang yang sudah terpakai, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Ya, jurang banget. Oh, jadi menurut TR ini tadi gengs, salah satu kamera kita seolah-olah makhluk tersebut tidak ingin diekspos, jadi berpengaruh ke kamera kayak seperti apa? Kayak suara air gitu, Dan kamera kita tadi kenapa? suaranya agak aneh gitu. Oh, Ya. baik. Oke, saya ingat karena saya penasaran nih, kenapa Teh Email atau Kang Rangga ingin mengeksplor ke tempat ini dulu? Apa ada yang dirasakan atau apa? Tahu Oh, ada aura yang menarik Teh Email. Ada aura yang menarik Teh Email. Baik, aura itu seperti apa? Ingin berkomunikasi, ingin berinteraksi, atau memang pengen menunjukkan. ingin menunjukkan eksistensi Iya. dia? Oh begitu. Tapi tempat yang mana nih? Boleh ke email lanjut? Yang ini yang kalau mana? yang energinya kuat, Ya, sebelah sini. auranya kuat sebelah sana. Ruangan yang sebelah. Kalau di ruangan ini, Kang Rangga merasakan sesuatu? Ada sih. Ada. Boleh kita masuk? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini tempat seperti tempat pengoperasian mesin ya. Oke, tapi ini mungkin karena sudah puluhan tahun gengs tidak beroperasi, jadi debu-debunya juga. Dan di sini terlihat tempat ini tidak terjamah sama sekali. Kita bisa lihat dari debu-debu yang sangat tebal dan
barang-barang yang berantakan ya. Oke, email. Ya, gimana kesannya? Karena ada email yang penasaran ini ke ruangan ini ada Gak terlalu kesan. sih. Kesan gimana ya? Jadi cuman buat narik dan dia pengen tahu doang kita sini dong gitu. Oh, hanya. Harus sulit. Jadi tetap hanya ingin menunjukkan eksistensinya Ya. saja. Oh, Itu ada buat di sebelah sana. berikut sebelah sana. Buat TR nih, TR-nya apa? Merasakan juga sesuatu. Kayak perasaan pengen kemana gitu, ada yang pengen ada yang menunjukkan sesuatu atau apa? Apakah TR-nya juga sama merasakan seperti email rasakan? Sama, cuman yang lebih aku tertarik itu yang di atas. Yang pertama kita Yang di part 1 itu Iya, Yang pas sama closing. Oh iya. Oke. Kang Rangga, bagaimana menurut Kang Rangga? Kita akan tetap explore seluruh sudut ruangan gedung ini. Seluruh sudut aja, nanti kalau udah seluruh sudut di sini kita ekspor, langsung kita ke atas final. Untuk melanjutkan kejadian kemarin ya, untuk menuntaskan sebenarnya ada apa dan siapa yang berkuasa di tempat ini begitu. Baik, Kang Rangga merasakan juga kah ada ruangan lain yang sedikit lebih sebelah ruang. oh sebelah? Boleh kita jalan? Boleh. Oke. Geng. Yang bikin penasaran. Tuh. Di ruangan sini. Kalau ruangan ini kan posisinya kita pas banget, ada yang di ruang bawah ini atas. Yang di ruangan bawah tadi kita explore. Ini tempat orang. Itu kita mendengar suara gongongan anjing ya. Kalau menurut mitos, kalau ada suara gongongan anjing berarti ada sesuatu. Kang Rangga merasakan di sini ada apa? Karena dengan tempat yang berantakan seperti ini, makhluk-makhluk astral semacam jin yang kafir itu kan akan lebih betah ya di tempat yang berantakan seperti ini. Apakah Rangga merasakan ada sesuatu yang bisa diajak berinteraksi? Tapi cewek. Lagi-lagi cewek ya. Apa mungkin Mungkin karena cewek yang di bawah, tapi beda sama yang di ruangan yang timur itu beda. oh ini beda lagi. Beda lagi. Berarti tempat ini memang lebih didominasi oleh sosok wanita ya, bukan gitu kan? Iya. Ini mah sama kayak yang ruangan sebelumnya yang tadi pertama kita Ya. sosoknya tempat ini. Tapi tadi saya sempat ya tadi di belakang kamera teh email sempat berbisik ada sesuatu seorang sosok cewek yang ingin mengatakan sesuatu itu. Oke. Yang aku rasain ada benda yang nusuk di sini. Entah itu sejenis pisau, Ya. entah itu sejenis golok, entah itu sejenis yang penting berniat aja gitu ya. Dia nusuk Tapi di sini. teh email yakin bahwa beliau adalah sosok yang menjadi korban pembunuhan di tempat ini. Ya. Yang aku lihat Bagaimana menurut Kang Rangga tentang sosok tersebut? Kalau masalah korban atau enggaknya sih nggak tahu sih, cuman emang di badannya banyak darah-darah gitu, masih ada senjata yang menancap di lehernya. Oh, baik. Tapi kita belum tahu ya maksud si sosok tersebut kenapa ingin berinteraksi dengan kita, apa yang dia inginkan kita belum tahu nih.
apa Teh Erni merasakan atau siapapun di sini, Teh Imel atau Kang Rangga merasakan apa sebenarnya yang dia inginkan, kenapa dia harus mengikuti kita terus? Nggak tahu sih, kayaknya harus ya jalan satunya sih harus berkomunikasi, interaksi juga. Baik. Gimana Apakah mungkin kalau kita tarik energi beliau untuk berinteraksi dengan salah satu mediator kita yang mungkin PTR-nya atau PT email, atau tidak usah? Dua-duanya ya, enggak. Soalnya penonton juga pasti penasaran kenapa sosok ini harus mengikuti kita terus gitu. Iya. Mungkin karena penonton juga penasaran sebenarnya apa yang ingin dia, pesan apa yang pengen dia sampaikan gitu. Yang aku rasain mah bener sakit banget. Kayak ngerasain apa yang dirasain. Ya. Bagaimana menurut Teh Imel? Coba. Kang Rangga gimana? Apakah Mulai coba kalau udah ngerasain mulai. apakah harus ditarik untuk kita berkomunikasi? Nggak ngebantu aja, biar masuk aja. Membantu biar masuk supaya kita bisa berkomunikasi. Baik. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Apakah Anda tahu alasan beliau kenapa tidak mau berbicara? Apa itu karena Nggak, ini saking emang sedihnya bukan atau? saking sedih, ini emang dia itu nggak bisa ngomong, Oh begitu. nggak tahu lidahnya digimanain dulunya. Ini kakinya ada setengah. Astagfirullah. Tapi kalau nggak tahu beliau benar ternyata korban pembunuhan atau Ya kalau orang itu belum tahu ya, cuman dia menyerupainya seperti ini. apa akan bisa memancing beliau untuk menggunakan bahasa tubuh atau Misalnya bisa. silakan coba berkomunikasi. Udah lama di sini. Pengen dicabut senjatanya yang di leher. Mungkin karena dia kesakitan jadi Kan kalau misalkan senjata nusuk ya. Jadi bisa jadi kenapa dia mengikuti kita terus, mungkin dia butuh bantuan kita untuk mencabut senjata yang saat ini menusuk di pundak atau lehernya ya. di leher ini khususnya di leher. Oh, di leher. Ini panjangnya segini nih. Astagfirullah. Ini hampir menembus betul. Tapi jelas beliau memang tidak bisa berbicara karena lidahnya. Oke. Itu sakit, kakinya sakit. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Anda hingga seperti ini? Apakah Anda korban pembunuhan? Anda mengikuti kita itu memang untuk meminta bantuan supaya dicabut benda yang menusuk di leher Anda, begitu?
Baik, baik. Nah, mungkin lebih baik kita bantu dia mencabut dan mendoakan supaya beliau tenang di karena penderitaan beliau cukup lama juga, jadi ya harus kita bantu juga supaya beliau tenang nanti. Saya coba cabut ya. Silakan. Oh, sakit banget. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Nambok aja dulu. Nambok. Oke, siap. Enggak, yang ini. Oh, yang ini. Oh, mungkin bekas ini ya, bekas luka tadi dari sosok tersebut. Istighfar, 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 Enggak tega. istighfar aja, istighfar. Masih sakit kakinya? Enggak. Nah, sapu dari Jadi guys, alhamdulillah ya, ternyata sosok tersebut mengikuti kita hanya untuk meminta tolong untuk mencabut senjata atau entah seperti pedang atau pisau, itu karena nggak bisa lebih di dalam. Bener sakit banget itu. kayak pisau sih. Itu lebih ke pisau ya. Jadi beliau mengikuti kita hanya untuk meminta tolong agar dicabutkan pisau di lehernya gitu. Dan ternyata sosok tersebut kakinya pun Apa ya? Dia luka atau apa, patah atau Ini kayak kalau luka, nggak tahu luka apa gitu, pokoknya pada darah lah. penuh darah. Tapi kakinya masih ada. Ada. Oh, masih ada. Cuman Cuman, kayak kepotong Kayak segini. kepotong nih. Astagfirullah. Jadi nggak utuh. Ada, cuman nggak utuh. Setengah gini nggak ada. Baik, 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 baik. Nggak tahu kerasa banget sakitnya ya. Ya mungkin tapi alhamdulillah ya kita berhasil membantu. Mungkin beliau juga kesakitan beberapa sekian lamanya ya. Apa Kang Engga setuju kalau kita mendoakan beliau untuk Boleh, yuk. lebih tenang? Ya boleh, nanti aja kalau beres dari sini. Baik, baik. Lanjut. Oke guys, jadi akhirnya kita dapat jawaban ya. Ternyata sosok tersebut mengikuti kita hanya untuk meminta tolong agar dicabut pisau atau senjata yang menusuk lehernya. Begitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Kang Aga. Oke, buat Erni, apakah masih penasaran dengan gedung ini? Masih. Masih penasaran juga ya Masih, ternyata. Oke, Mel masih sanggup? Iya sama. Cuma nggak kuat kalau dia cewek ini bener kerasa Sakitnya itu. banget dari sini Ya. sini teh beneran ada luka gitu, Baik, baik. darah semua. Baik, kita doakan aja siapapun, sosok siapapun itu, yang penting kita tidak mengganggu dan kita doakan saja supaya beliau lebih tenang dan lebih tidak lagi merasa tersiksa ya dengan apa yang dialaminya. Jadi ya kita berdoa aja supaya beliau lebih tenang lagi, lebih tidak menghilangkan rasa sakitnya juga, dan beliau tidak lagi harus mengikuti siapapun yang masuk ke sini. Boleh? Ya nanti kita doa bersama aja. Iya, baik, baik. Oke, TNI, ada ruangan lain kah yang pengen dieksplor? Ada sih yang kamar mandi itu, ada 2 kamar mandi. Ya. Ya, itu ada sama yang di atas. Kalau boleh tahu kenapa nih TNI
penasaran pengen ke kamar mandi tersebut. Apakah Teh Erni merasakan atau melihat atau sempat berinteraksi? Belum sih, cuman di situ emang menampakkan bahwa ada di situ. Teh Erni melihat penampakan. Iya. Sosoknya seperti apa? Wanita. Wanita lagi. Iya. Baik. Kang Langga setuju? Oke, Teh Mel. Oke, gengs, karena kita sudah terlanjur untuk mengeksplor gedung ini, dan gedung ini lumayan besar juga, tapi ya dan Teh Erni juga yang lainnya masih penasaran, jadi kita eksplor aja lagi setiap sudut gedung ini. Oke? Ayo. Ini kan Iya. Oke, ini guys kamar mandi yang dimaksud Teh Erni ya? Iya. Teh Erni di sini melihat sosok wanita juga. Iya. Oke, boleh kita masuk banget. Di sini tempatnya memang cukup, bukan cukup tapi lebih sangat berantakan guys tempatnya. Tapi Teh Erni, karena Teh Erni penasaran nih yang di tempat ini, apakah Teh Erni ingin melakukan interaksi kah atau mencari sesuatu atau apa? Interaksi sih enggak. Cuman dia kalau misalkan kita ngelewat, dia menampakkan. Kalau kita lewat dia menampakkan. Iya, dia sering lihat kita. Oke, karena nggak melanjutkan apa wacananya Teh Erni ya. Setiap kita lewat dia menampakkan. Menurut Kang Rangga, sebenarnya apa yang dia inginkan? Ya sebetulnya sih nggak ingin apa-apa, cuman dia pengen tahu aja ada apa nih rame-rame. Oh begitu. Tapi apakah sosok tersebut merasa terganggu kah? Atau malah sosok tersebut merasa senang seperti yang pernah kita lakukan di syuting sebelumnya, yang ketika kita datang mereka tersenyum karena mereka senang melihat dengan Sebenarnya nggak semua sosok ini ya, nggak semua sosok yang kita datangin itu ngerasa kita senang. Kebanyakan ya mereka usik sama karya kita. itu lebih banyak merasa terusik daripada merasa senang. Ya tujuannya apa, untuk apa datang ke sini, Ya. nah kayak gitu. Oh baik. Tapi sosok ini, Oke. ini kakinya, ini dia gini, Ya. ini. Oh jadi kakinya lebih ke abnormal ya. Patah, Oh patah. Ya kayak patah. Tapi Patah. gimana ya? Tapi pokoknya gini aja. Dia begini di sini. Diamnya di sini. Tapi apakah sosok ini menunjukkan sesuatu atau seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada Teh Mel atau Teh Erni atau Kang Rangga? Sosoknya tepat di sebelah sini ya? Enggak sih kalau saya. Dia sering pindah-pindah juga kan. Oh dia sering Bisa bilang tetap gitu. di sini. Tapi tidak ada niatan beliau untuk Enggak. menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan atau bisa jadi beliau ingin menyampaikan untuk kita bubar atau gimana, seperti halnya makhluk-makhluk yang biasa. Ya, kemungkinan ada ya, cuman nggak terlalu, dia nggak terlalu. Gak terlalu peduli. Iya. Gak terlalu peduli dengan keadaan kita. Oke. Cuma kalau yang posisi itu, dia posisinya di atas. di atas. Yang bikin kita penasaran gitu. Oke gengs, akhirnya kita setelah keliling-keliling ternyata masih ada banyak ya ruangan di sini yang harus kita eksplor. Tapi jujur nih, sebenarnya saya lebih tertarik dengan energi yang sangat besar maksud Yang di atas. email itu. Ya. Nah itu berarti tetap balik lagi ke ruangan yang sempat saya Sama pingsan. ya, yang ruangan bener yang pertama. Teh Erni kan Empat cek ya. email pingsan ya. Empat Karena sampai kita gengs di beberapa hari kemudian setelah Teh Erni pingsan, kita coba lagi explore untuk menghilangkan rasa penasaran dengan Teh email, dan ternyata Teh email di sana pingsan juga. Kita bisa cek videonya nanti. Iya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke atas supaya kita
tidak penasarannya agar si penonton juga, kalian juga gengs tidak penasaran lagi dengan ruangan tersebut. Karena kalau kita telusuri semua ruangan sini nggak akan cukup waktunya sampai sekarang. Baik, oke. Lagian ini waktu sudah hampir menunjukkan jam 2 malam ya, jam 2 pagi, jadi semakin malam juga, maka kita takut semakin lelah juga ya. Oke, jadi kita langsung aja ke ruangan atas. Ya. Baik. Ini sekarang tadi kita masih penasaran ya dengan energi yang sekarang kita coba untuk ekspor, karena di tempat ini kita kemarin dua kali pingsan ya kita ya, karena TR ini sempat pingsan juga dan sebelumnya juga sempat pingsan, tapi karena kita masih penasaran dengan ruangan tersebut, maka kita akan coba sekali lagi di malam hari ini, karena mungkin semakin malam, ini sudah jam 2 malam ya, jadi akan semakin seru juga gitu. Oke, TR ini siap dari mana? Kang Angga? Siap. Oke, siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita di part 1 ya, mediator kita TR ini sempat kolaps, tumbang hingga pingsan. Kemudian beberapa hari kemudian saya dan Kang Angga juga beserta email ya masih penasaran, dan kejadiannya hampir sama. Email juga sempat pingsan juga di tempat ini. Makanya malam hari ini kita akan mencoba menguak atau mencari kenapa tempat ini energinya begitu besar ya, hingga karena dari pertama kita konten di Dark Side Ekspedisi, baru di tempat ini ya, karena nggak mediator kita pada pingsan gitu. Seperti TR nih, seperti email juga. Ini kali pertama kita selama kita konten di tempat ini, kita mengalami mediator kita mendapat di kolaps atau pingsan. Oke, karena kita sudah ada di tempat ini nih, dan dari tadi juga kita memang sudah sangat penasaran ya, mungkin penonton juga yang di rumah masih merasakan penasaran. Sebenarnya ada apa nih di sini nih? Sebenarnya apa yang akan kita cari untuk malam hari ini? Kalau untuk pusat terbesar semua dari dunia di sini. Jadi kita mau cobalah kayak kemarin. Sebetulnya ada apa di tempat ini? Baik. Ada apa? Ada sesuatu yang gimana gitu? Jadi tujuan kita malam hari ini hanya untuk mencari tahu atau menghilangkan rasa penasaran kita dan penonton yang sempat nonton di part 1 ya. Kenapa mediator kita pada pingsan di tempat ini? Oke, baik. Tapi saya di sini melihat ada sebuah sesajen di sini. Dan dilihat dari lamanya ini Kang Rangga, sepertinya ini sih udah sampai tahunan kayaknya. Oh, jadi bukan baru ya? Bukan Soalnya baru. di video pertama kita tidak sadar bahwa ada hal-hal semacam ini ya. Berarti ada seseorang atau siapapun di sini yang sempat memberikan atau Ya, pernah. menyajikan sesuatu. Berarti mungkin orang itu tahu ada hal apa di sini, hingga orang itu memberikan sesajen ini kepada penghuni tempat ini. Ya kalau buat orang itu pengen atau apanya sih, sebetulnya ini contoh yang nggak baik ya. Kalau kita musyrik ya. ya lebih ke musyrik. Kalau untuk sajian kayak gini kita meminta segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan contoh yang nggak baik lah. Oke, gengs, buat kalian juga ya, mohon jangan dicontoh ya, karena ini adalah sebuah hal yang dibilang musyrik kalau untuk umat Islam ya, karena memberikan hadiah atau hal-hal yang
istilahnya sesajen ya untuk mereka yang goib di sini. Tapi mau bagaimanapun kita harus tetap percaya bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin, setan dan manusia. Berarti jin, setan itu juga ada. Tapi bukan berarti kita harus memujanya dengan memberikan sesajen-sesajen seperti ini. Mohon jangan ditiru ya buat kalian para pemirsa yang nonton video ini. Oke, Kang Rangga dan Teh Erni semuanya ya. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang tidak ganti tanya aja sama Erni sama Meli juga posisinya di sini ada apa gitu ya, sampai dulu membuat mereka itu pingsan. Kan kalau dulu untuk Erni saat dibuka mata batin dia pingsan, kalau untuk Melinda saat dia merasakan residual energi. Jadi residual energi itu dia flashback ke masa lalu, tempatnya itu bentuknya apa. Sebelum kita mulai nih, boleh nggak Teh Erni dulu yang bercerita kenapa bisa sampai pingsan di tempat ini? Karena waktu itu sempat dibuka mata batinnya, Ya. melihat sosok tinggi, besar, dan hitam di pojok sebelah sana. Pojok sebelah mana? Sebelah sana. Oh, gitu aja ya. Kalau Teh Imel nih, kan Teh Imel juga sempat pingsan ya karena waktu itu kita karena ada mencoba untuk melakukan residual energi atau flashback atau mencari tahu di masa lalu atau istilahnya mengirim jiwa Teh Imel untuk ke masa lalu untuk melihat keadaan sekitar ini. Nah, yang membuat Teh Imel pingsan itu dulu apa kalau boleh coba dikasih tahu kepada pemirsa? Kalau aku lihat kan flashback ya, flashback ulang ke masa yang lalu. Ya. Yang aku lihat posisi gedung itu bukan gedung bekas ini gitu kan, tapi ada kayak tempat penggantungan, nggak tahu itu penggantungan apa, dan ke bawahnya itu dalam banget. Penggantungan, apakah seperti tempat untuk penyiksaan kah, hukuman atau Nggak tahu apa juga. bisa lebih detail lagi? Nggak tahu juga itu nyaman, cuman yang aku lihat itu. Terus setelah yang aku rasain, yang di sini tuh ada kayak apa, kayak regu gemelan sama sinden Di tempat ini yang menonjol banget. itu jelas sekali ya. Ya. Yang Teh Imel lihat tuh. Terakhir, Ya. pas terakhir sama lihat sosok besar dan itu auranya tuh marah. Aura marah, aura negatif. Aura marah banget, jadi kayak kita kesini tuh nggak suka dia. Oh, baik. Kayak usik atau kebelang dulu lah. Tapi apakah sempat ada interaksi dengan Teh Imel? Misalkan dia mengucapkan sesuatu kah atau dia dengan bahasa tubuhnya Teh Imel bisa paham apa yang dia maksud itu? Nggak terlalu fokus ke situ sih, cuma pas udah beres ini ya, cuma terasa kaki itu setengah nggak bisa gerak. Oh, Makanya ya. disitu kan pas di itu juga langsung posisi lemes, Ya, ketika pingsan gitu kan. ketika Kang Rangga coba melepaskan seperti kaki Teh Imel dipegang ya. Kemudian Kang Rangga mencoba melepaskan pegangan tersebut dan akhirnya Teh Imel kolap juga ya. Ya, contoh pingsan dan itu udah nggak tahu lagi. Ya, baik. Oke, gengs, jadi begitu ceritanya. Mediator kita sempat pingsan di tempat ini. Berarti kita tidak bisa main-main ya di sini. Energinya di sini memang sangat besar dan ternyata Kang Rangga ya, energi di sini energi negatif dan positif. Ternyata energi negatifnya yang lebih dominan untuk hasil tempat ini ya. Betul. Baik. Oke, Kang Rangga silakan sekarang apa yang akan Kang Rangga lakukan untuk mencari tahu kejadian yang dialami pada mediator kita. Langkah pertama apa yang akan Kang Rangga lakukan? Nanti boleh coba ya, residual energi lagi. Mencoba residual energi lagi. Pengen tahu jadi marah kenapa? Kan kita juga kan di sini nggak mengganggu sih. Untuk merusak tempat juga enggak. Baik. Tapi apa Kang Rangga yakin ini tidak akan berbahaya untuk para mediator kita? Insya Allah ya. Baik, silakan Kang Rangga atau Teh Erni atau Teh Imel, silakan dimulai
Oke gengs, jadi karena kita masih penasaran sama tempat ini, untuk menguak misteri di tempat ini, kita akan mencoba untuk membuka lagi mata batin dari mediator kita ya, ini ya, untuk kedua kalinya, agar kita lebih bisa tahu informasi tentang apa saja, ada apa saja, biar Anda semua juga tahu ada apa saja di sini dengan informasi dari ini. Oke gengs, mari kita mulai aja pembukaan mata batin dari ini. Enggak ya? Silakan. Berbentuk tinggi. Bentar ya, cuman gak nampakin semua, cuma setengah, dan dia juga suka berpindah-pindah dari sana, cuman di ruangan ini aja. Udah sampai keluar, cuma suka pindah ke pojok sana, ke sini. Dan ada cewek juga yang sering nyanyi-nyanyi. Iya. Iya, dan dia mau pakai selendang berwarna merah. Tapi cuma bukan bagus. Iya. Ada lagi yang kayak tidak sering. Kebanyakan cewek di sini. Lebih mendominasi ya sosok wanita di sini. Iya, cewek. Oke, baik, kalau enggak bagaimana? Cukup. Oke, gengs. Cuman umur sama kakinya cukup kuat di sini. Oke gengs, itu tadi sedikit informasi ya, karena kita tidak berani ambil risiko dengan membuka seluruh mata batin dari ini, karena takut terjadi lagi seperti kejadian yang kemarin. Tapi mungkin Kang Rangga, maksud saya informasi tersebut apakah cukup untuk Kang Rangga? Cukup. Oke. Berarti sekarang kita mulai coba untuk residual energi kembali ya, seperti kejadian kemarin kepada Teh Imel ya? Baik. Teh Imel, bagaimana Teh Imel? Apakah Teh Imel siap? Insya Allah. Residual energi seperti kemarin ya mungkin kemarin bisa jadi karena kondisi badan Teh Imel kurang fit, atau mungkin karena kita kurang persiapan juga, atau mungkin karena hal lain lah. Tapi insya Allah lah, untuk malam hari ini kita sudah mempersiapkan segalanya ya Kang Angga ya, mulai dari segala macam persiapan apapun itu supaya hasilnya lebih maksimal ya. Oke Kang Angga, silakan Teh.
Bisa langsung air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang saya. Bisa Sarah. Bisa Sarah. Sama saya kan? Ada air minum nggak? Air minum. Aja mau turun. Ditunjuk pakai kebungan. Ada air minum nggak? Oh itu. Gaming. Bisa-bisa ada jago. Itu. Mau itu memang bisa diajak kemana atau? Eta, si Eta, anu hidung eta teh ya. Kan kita kan jadi betul tadi teh. Tadi teh sifat masih masuk. Masuk mulai. Istighfar. Istighfar nih. Naon hayang naon? Ngobrol ya. Terus saya Biasa ngobrol tuh.
Sok ya perlu kasih satu nyuk sok. Banyak bisa ngomong tuh. Bisa ngomong tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sok ya perlu naon tuh ngobrol. Assalamualaikum. Sok ya perlu naon. Jero deui. Ada kajero deui atau ada 3 busin penumbut. Moal heureuy. Keluar. Mana nyakakeun mana? Oh, silakan botolan. Keluar di pitra mana? Silakan di botolan. Saya mau mundur ya. Saya mau mundur. Wah, betul lagi ya. Rasa semangat. Kucing orangnya mau permain mana itu di mana? Cek, keluar. Cai. Oh, gua. Ini. Ini harganya kayaknya. Kayak aku, gedeng deh. Kayak aku enak. Istighfar. Nek, ceneng istighfar. Terus lain enggak? Benteng. Ngantri di rumah. Istighfar. Istighfar. Allah Akbar. Allah Akbar. Botolan enggak? Botolan nih. Botolan enggak? Mana botol? Botol. Ning botolan nih. Botolan. Botolan nih botol. Bismillahirrahmanirrahim.
tutup nak. Tutup nak nih. Oke gengs, sepertinya malam hari ini eksplornya kita sudahi saja karena berhubung kondisi sudah tidak kondusif ya, dan email juga memang sudah terlalu lemah dan energi Kang Rangga juga sudah sangat terkuras ya malam hari ini. Selain itu waktu juga sudah hampir adzan subuh ya, nggak enak juga. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba lagi kalau ada kesempatan. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe.